Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia, supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial, maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Mari saudara kita akan siapkan hati kita akan sama-sama masuk di dalam hadirat Allah. Mari kita akan buka menara doa kita dengan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk segala kasih, karunia, limpah rahmat, dan rezeki yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Kami minta ya Tuhan, Engkau memenuhi setiap kami ya Tuhan, memenuhi setiap pikiran kami, memenuhi setiap hati kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Dan juga kami minta ya Tuhan, lewat ya Tuhan menara doa ini, kami juga rindu ya Tuhan dipenuhi dengan firman-Mu ya Bapa. Makin kenal Tuhan, makin mengenal Tuhan, dan makin mengasihi-Mu. Dan aku percaya ya Tuhan, setiap yang sakit, semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan akan kuatkan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Seperti saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi
datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Mari angkat tanganmu sembah Dia, haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari datang sembah Dia, Bapak Saudara. Tuhan Yesus, ini doa dan kerinduan hati setiap kami. Kami ingin mengenal-Mu lebih lagi. Melalui Roh Kudus, beri kami hikmat-Mu, wahyu. Taruh ya Tuhan pengertian. Ya Tuhan, kami bisa ngerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Bawa kami lebih dekat lagi. Bawa kami ya Tuhan lebih mengasihi. Oh ya la bakasih ni bila bala 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 bala. Oh ya la bakasih la bala 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 bala. Oh ya la bakasih, buka suaranya saudara. Datang pada Yesus. Masuk hadiratnya lebih lagi. Hanya pribadi yang mengenal hatimu, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
Aku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Ku ingin lebih dekat masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Mari dari awal bersama-sama katakan ku bersujud. Ku bersujud di kaki-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Kau berkata, Kau cintaku dengan kasih sempurna. Kau mengusap air mataku. Kau teduhkan gelora hatiku. Oh Yesusku, ku cintakan lebih dari semua. Ku ingin lebih dekat masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Lebih dekat masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Daku dari kasih-Mu. Daku dari kasih-Mu.
siala bala bala. Oh ya la baka siala bala 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 bala. Lola bala 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 bala. Lola bala bala bala. Sembah Dia. Ajar kami mengerti segala rencana-Mu ya Tuhan. Ajar kami bisa berharap hanya pada-Mu Yesus. Oh ya la baka siala bala bala bala. Tuhan beri kami mengerti. Ya Tuhan akan jalan-jalan. Gak bisa mengerti Tuhan. Mengenal Kau Yesus. Mengenal jalan. Mengerti kehendak. Ulah bala-bala. Sembah Dia. Sembah bintang saudara. Bala-bala. Biar Tuhan limpahkan buat kita pengertian. Hikmat wahyu. Dalam nama Yesus. Ulah bala-bala 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 bala-bala. Ulah bala-bala 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 bala-bala. Tuhan Yesus, oh ya la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Tuhan membuka siap mata hati kami. Tuhan terangi mata hati kami terus melihat Tuhan, mengenal Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bisa kenal kasih-Mu ya Tuhan. Kami bisa melihat kerancangan-Mu ya Tuhan. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Jamah ya Tuhan siap pikiran kami. Jamah siap hati kami. Penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya di mana ada damai sejahtera, di sana ada kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Terima kasih. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu Tuhan. Segala rencana-Mu. Ajar ku berharap hanya pada-Mu. Ajar ku berharap hanya pada-Mu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berserah hanya pada-Mu. Angkat tanganmu, sembah Dia, katakan Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan
dalam terang firman-Mu. Ajak ku berserah hanya padamu. Mari katakan Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Haleluya. Menurut kehendak-Mu dekati hidupku, sesungguh rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekati hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan-Mu. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekati hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekati hidupku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan-Mu. Mari sekali ya Allah. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekati hidupku. Sungguh ku rasa
hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan. Saya mau ajak saudaraku yang kasih dalam Kristus semua. Mari saudara kita nantikan Tuhan. Mari saudara tutup mata semuanya, ambil waktu. Saat teduh dengan Dia. Mungkin beberapa di antara saudara yang lelah, capek. Engkau letih lesu, berbeban berat. Hari ini biarlah di dalam hadirat Tuhan kita mau bawa diri kita, hati kita makin kenal Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Bapakku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang hadir di Menara Doa ini. Curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bawa kami makin dekat dengan Tuhan. Makin mengerti betapa besarnya Tuhan mengasihi kami. Betapa besarnya kasih-Mu buat kami. Jamah siap hati kami Tuhan. Jamah siap anak-anak-Mu ya Tuhan. Penuhi siap kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Yes. Tuhan sembuhkan siap anak-anak-Mu yang sakit ini. Tuhan pulihkan ya Tuhan. Pulihkan mental anak-anak-Mu ini. Yes. Kuatlah. Segarlah jiwaku. Dalam nama Yesus. Saudara sedang sakit hari ini, mari berseru pada Tuhan. Tuhan Yesus, sembuhkan aku. Aku percaya oleh bilur-bilur Yesus, aku telah disembuhkan sekarang. Yes, Tuhan yang saudara yang rindu mengalami pemulihan hubungan dalam keluarga. Katakan, panggil Yesus. Bahwa kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Engkau yang berkata kalau kami berkenan ya Tuhan. Kalau Tuhan berkenan pada jalan hidup kami, Kau damaikan kami dengan orang-orang, dengan musuh-musuh kami. Tuhan Yesus, di hadirat-Mu aku minta kuasa-Mu untuk siap anak-anak-Mu. Alirkan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa untuk memperoleh kekayaan, terobosan keuangan. Dalam nama Yesus. Tuhan, bawa kami lebih dekat lagi. Bawa kami lebih kenal Tuhan lagi Yesus. Mari saudara terus datang pada Dia. Yes. Terus saudara peduli. Oh ya la bakashini bila bala 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 bala. Oh ya la bakashia la bala 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 bala. Tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu. Diam dalam bait-Mu. Dengan muka tenggelam di kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu. Diam dalam bait-Mu. Dengan muka tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu. Diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu. Haleluya.
kasih-Mu Bapa, Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Terima kasih. Setiap kali kami ada dalam hadirat-Mu, kami tahu di sana ada damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, di situ ada kasih karunia-Mu Tuhan, kebaikan Tuhan, kesembuhan, mujizat, segala berkat dan pemulihan Tuhan limpahkan buat setiap kami. Kemurahan Tuhan, ketenangan di hati, di batin, Engkau berikan buat setiap kami. Kami tahu kami semua dicintai, kami semua dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima ini yang membuat hati kami tenang. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami semua. Berikan roh hikmat, wahyu, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Urapi hamba-Mu untuk dapat mengajar, menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudaraku, puji Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan tentang judul khotbahnya adalah mengenal Tuhan dan mengenal perasaannya Tuhan. Nah, di dalam Ibrani 8 ayat 11 ya, Ibrani 8 ayat 11 kita buka Alkitab kita Saudara. Saya senang saudara bisa menyiapkan buku, bolpen dan sudah bisa mencatatnya daripada setiap kebenaran firman Tuhan ini dan sudah bisa renungkan kembali. Ya, kita baca sama-sama yuk. Buka Alkitabnya Ibrani 8 ayat 11. 1, 2, 3. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan berkata, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Jadi di sini ada dua macam pengenalan, saudaraku ya. Yang pertama kata mengenal Tuhan yang pertama, saudaraku, yang itu sama adalah kata mengenal Tuhan. Yang kedua mengenal aku. Apa artinya saudara? Dua kata ini. Ya, kata yang pertama ini bicara tentang kenalnya itu kata Ayub dari apa kata orang di sini, di pikiran. Oh iya, kenal. Jadi misalnya gini, ada orang cerita sama kita, ya tadi tangan saya pegang kuali panas yang ada minyaknya, kesentuh panas. Oh panas toh kalau tangan pegang kuali dengan minyak mendidih, tangannya kena minyaknya, itu panas. Kita tahu itu panas. Saudara, itu pengenalan pertama. Pengenalan yang kedua, mengenal aku. Ya kan saudara? Pengenalan yang apa saudara? Bukan karena tahu itu panas, tapi kita pernah mengalaminya. Masuk tangan, dikuali dengan minyak yang panas, sampai tangan kita melepuh. Yang kedua, mengenal berdasarkan apa? Pengalaman pribadi, sampai kena di sini. Nah, mengenal Tuhan saudaraku, ya kan? Yang ini yang kita akan masuk, saudaraku, ya. Ini yang pertama pengenalan yang biasa saja. Oh, banyak orang tahu kok Tuhan, tahu Yesus itu siapa dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa orang yang mengenalnya secara apa? Secara batiniah, secara roh. Karena dia punya pengalaman rohani, pengalaman pribadi, saudara, dengan Tuhan. Nah, kita tahu bahwa Ibrani 8:11 ini sebenarnya adalah mengacu kepada nanti zaman kerajaan 1000 tahun. Saudaraku, kita udah nggak usah nginjilin orang kenal Tuhan lagi. Karena seluruh orang Israel katanya pada waktu itu saudara. Ini kan kitab Ibrani itu Israel, orang Yahudi saudaraku. Ya, mereka tuh nanti tahu, sekarang mereka baru kenal Tuhan tuh berdasarkan pikiran saudaraku. Ya, tapi nanti satu hari seluruh orang Israel akan memiliki pengenalan batiniah terhadap Allah. Mereka bisa mengenal Allah di dalam batin mereka. Ini janji saudara, aku akan memberikan hati yang baru, roh yang baru.
Roh yang baru, hati yang baru ini yang membuat bangsa Israel bisa kenal dengan Allah secara pribadi. Dia bisa kenal Yesus itu Allah. Selama ini dia tidak mengenal Yesus, dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara tahu ya, orang Yahudi itu bukan orang Kristen. Bukan Kristen sama sekali. Tapi puji Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Yesus, saudaraku yang seperti Yesus, mereka menerima Roh Kudus. Setiap orang yang percaya Yesus diberikan hati yang baru, roh yang baru. Dia diberikan yang namanya dia bisa kenal Allah. Saudaraku, kita gak usah nunggu nanti kerajaan 1000 tahun seperti orang Israel ini nubuatannya. Tapi sekarang, saudara, saat ini juga, hari ini juga kita memiliki pengenalan batinia dalam roh kita. Oleh karena kasih Allah sendiri melalui Roh Kudus ya ditaruh dalam hati kita. Dan Roh Kudus inilah yang memberikan kita apa? Pengertian dan pengenalan ini. Makanya dalam Efesus 1 ayat 16-17 saudaraku ya, saya ingin ajak saudara untuk melihat dan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu apa? Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi ketika Tuhan memberikan kita pengertian, hikmat dan pewahyuan, maka dalam diri kita, saudaraku, dalam diri kita itu akan timbul semacam ada kesan ya, ada perasaan bahwa Tuhan sedang menyatakan kehendaknya. So kalau sampai kita pengenalan kita tuh sampai di sini, gitu, ada kesan dalam, ada perasaan Tuhan tuh maunya begini, Tuhan ngomong gini. Jadi ada dalam hidup kita, kalau kita doa, kita hadapkan perkara kita, masalah kita, atau kita punya kerinduan untuk hidup kita ini, selanjutnya tuh gimana Tuhan? Makin kita dalam nyembah doa, makin kita belajar firman, dengar banyak firman Tuhan, mulai kita tenangkan hati terus, konteks. Nanti lama-lama tuh ada satu kesan dan perasaan. Saya kasih contoh. Ketika saya dipanggil untuk menjadi gembala jemaat, saya tuh masih kerja, saudara, sebagai pengusaha pada waktu itu. Saya juga berpikir bahwa apakah saya ini sanggup, apa benar Tuhan ini manggil saya untuk jadi seorang pendeta. Karena saya melihat kondisi dan keadaan saya, saudara Kristus. Tapi berjalannya waktu, saya tuh cuma dapat kesan dan perasaan, kamu gak usah khawatirkan tentang keadaan kamu, keadaan pekerjaan kamu yang sering kali benturan dengan yang di dalam ini. Kamu jalani dulu. Sampai satu hari, saudaraku, Tuhan bicara lagi. Ini saya pada bicara, kasih kesan dan perasaan. Ini yang namanya pengertian, hikmat dan wahyu. Kamu harus tinggalkan pekerjaan itu. Kamu jadi full timer. Jadi setiap keputusan yang penting dalam hidup saya, seringkali itu Tuhan akan berikan yang namanya perasaan ini. Kalau saudara sebagai orang Kristen harus bisa berjalan berdasarkan kesan dan perasaan yang datangnya dari Tuhan. Yang istilahnya kita kenal adalah pengertian, hikmat dan wahyu. Dan itulah kehendak Tuhan buat setiap kita secara pribadi. Tapi buat orang lain mungkin tidak. Tidak untuk semua orang. Ada banyak teman-teman saya yang jadi gembala sidang dan juga masih jadi pengusaha. Tapi untuk saya saat itu, saya dapatkan pernyataan kehendak Tuhan. Nah, setiap orang yang mendapatkan pernyataan kehendak Allah, yang saya pakai istilah kesan dan perasaan ini, waktu kita dapatkan itu, saudara dengarkan, kita berkata, ya, aku akan lakukan kehendak-Mu Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Di sini nih, penuh dengan apa? Damai
sejahtera. Sini tuh penuh damai. Damai. Ya, walaupun kita ke depannya kita lihat gimana ya ke depannya ini. Kita enggak tahu, tapi kita mau berkata iya, ada damai. Pada saat itulah saudaraku sebenarnya, ya kan? Kita sedang apa? Menjamah hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Pasti kalau kita sudah menjamah, menyenangkan hati Tuhan, di situ ada apa? Kasih karunia Allah akan turun dalam kehidupan kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Kalau udah turun tuh kasih karunia nyertai. Yang sulit jadi mudah, yang mustahil jadi tidak mustahil. So akan melihat keajaiban demi keajaiban. Itu yang saya alamin. Rintangan tuh banyak, tapi ketika kita melangkah jalan, itu seperti pintu yang tertutup tiba-tiba terbuka gitu. Asal yang penting kita ambil aja langkah kita. Nanti ada tangan Tuhan yang menopang. Nah, saya mau ajak saudara jadi Kristen. Bukan Kristen sekedar, Kristen yang mau kenal Tuhan. Kenal Tuhan itu bicara tentang kita selalu dapatkan kesan dan perasaan yang dari Tuhan. Tuhan kasih perasaannya ke kita. Ketika kita berkata, ya damai sejahtera turun, itu tanda kita sedang jamah hati dia. Katakan amin saudaraku. Pasti kalau saudara dan saya sudah dapatkan itu, pasti ada apa? Ada di dalam ini ada kelimpahan. Kalau di dalam ini ada kelimpahan, ada ketenangan, ada urapan kasih karunia, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada minyak urapan, adanya amin batinia, amin. Kayaknya yakin, teguh aku ini. Saudara akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi apa? Saluran daripada berkat Tuhan, saluran kasih karunia Tuhan, saluran mujizat dari Tuhan. Saudara jadi mujizat. Nah, ini yang harus kita dalami, saudaraku Kristus, ya. Nah, untuk sampai kepada perasaan ini, saudara, mari kita bahas perbedaan. Nah, ini bermain di sini, perbedaan. Perbedaan apa, saudara? Perasaan yang Tuhan beri sama kita, sama perasaan hati nurani. Makanya saya bilang perasaan Tuhan itu berbeda dengan perasaan hati nurani. Perbedaannya di mana? Perasaan Tuhan itu perasaan yang lebih dalam. Di dalam kehidupan rohani kita, tahap-tahapan pertama kita jadi orang Kristen. Memang saudara Yesus, Tuhan akan menyatakan segala maksudnya, kehendaknya. Ya kan? Itu melalui apa? Hati nurani kita. Saudara, karena boleh dikata 80-90%, ya kan? Suara Roh Kudus itu dari hati nurani ini. Tuhan bicara di hati nurani. Saudara, kalau kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam, aku ingin mengenal Tuhan lebih dalam. Itu artinya apa sih? Mengenal Tuhan lebih dalam, saudaraku. Saudara mau berkata bahwa aku mau keadaan rohaniku enggak seperti ini, enggak gini-gini aja. Aku mau lebih dalam. Kan ada lagu, ingin mengenalmu Tuhan. Ini jadi doa kita. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kita kenal berdasar apa? Hati nurani. Kita kenal benar salah itu dari hati nurani. Hati nurani, saudara, selalu akan menolak semua yang dosa, yang salah. Dia berkata tidak. Amin, saudara. Hati nurani akan berkata iya kepada yang benar. Amin, saudaraku. Ya kan? Tetapi saudaraku, saya ingin beritahu, sebagai orang Kristen tidak cukup mengandalkan hati nurani. Karena seringkali, ya kan, apa yang dirasa benar oleh hati nurani, bisa saja di dalamnya tidak ada Tuhan. Bisa saja tidak ada Tuhan di sana.
Di mana tidak ada Tuhan, di situ tidak ada kebenaran. Di mana tidak ada kebenaran, di sana tidak akan ada damai sejahtera. Saya akan berikan contoh. Persembahan Kain. Kain membawa persembahan. Hati nurani pasti berkata, saudaraku, sebagai seorang petani, hasilnya adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Kalau seorang petani membawa persembahan dari hasil kerjanya, hati nurani bilang itu benar loh. Tidak salah. Apa yang salah? Tetapi saudaraku, apa yang dilakukan oleh Kain, yang benar itu, yang diterima oleh hati nurani, di situ tidak ada Tuhan, tidak ada Allah. Maksudnya apa Pak Sabtat? Kok tidak ada Allah? Maksudnya apa? Bukankah Kain sudah melakukan perbuatan baik? Dan hati nurani manusianya bisa membenarkan itu. Tapi kenapa kok persembahan ditolak? Karena tidak ada Allah. Kenapa tidak ada Allah? Saudaraku Kristus, karena saudara, kebenaran yang Allah sudah nyatakan lewat Adam. Dan Adam sudah cerita kepada anak-anaknya, kebenarannya itu apa? Segala sesuatu disucikan dengan darah. Allah adalah suci dan kudus. Barang siapa datang kepada Allah, dia harus terlebih dahulu disucikan. Dan tanpa penumpahan darah, tidak akan ada pengampunan dosa. Pengudusan, penyucian harus lewat penumpahan darah. Di dalam korban Kain berbuat baik, tetapi itu bukan protokolnya Tuhan. Itu protokol hati nurani. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Saya kasih contoh satu lagi. Usa, seorang anak imam. Saudaraku, kita udah tahu ceritanya. Usa tuh membawa tabut Allah itu pakai apa saudara? Pakai lembu. Lalu tiba-tiba saudara, tabut Allah itu mau jatuh. Lalu Usa kan namanya jatuh. Kalau pecah, kalau hancur, gimana? Saya percaya usaha Usa, tindakan Usa menurut ukuran hati nurani itu dibenarkan. Benar dong. Itu kan barang penting, tempat kehadiran. Kalau mau jatuh, pegang. Tapi apa yang terjadi? Ketika Usa mau pegang, selamatkan tabut itu supaya tidak jatuh dan tidak pecah, Usa mati langsung sambar. Kenapa saudara Kristus? Karena di situ tidak ada Allah. Kenapa? Maksudnya tidak ada? Tidak sesuai dengan protokol Allah. Tidak sesuai dengan aturannya Allah. Aturannya adalah tabut kehadiran Allah itu tidak boleh dibawa oleh binatang. Harus dibawa oleh seorang imam. Ya, saudara bisa nangkap sini mas saya. Kita bisa berbuat baik. Saudara punya penghasilan 10%-nya bagiin semua ke orang miskin. Ya itu kan udah 10%. Itu hati nurani bilang baik, itu kamu orang baik, suka ngasih duit, bahkan 10% lagi dari gaji kamu. Tapi di situ tidak ada Allah. Protokolnya adalah bawa persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan. Ya wajarlah kalau orang udah nyakitin kita, mencemarkan nama baik kita. Hati nurani berkata apa? Ya kita harus balas dong, tuntut dong. Kita harus bersihkan. Ngerti saudara Kristus? Tetapi apakah protokol Tuhan? Apa Tuhan ada di situ? Pengaturannya adalah pembalasan adalah hakku. Nah, saya ingin beritahu bahwa hati nurani dapat berkata benar dan salah terhadap semua yang benar. Hati nurani akan berkata ya. Terhadap semua yang salah, hati nurani akan berkata tidak. Tetapi hati nurani tidak mengetahui dari mana sumbernya itu. Ibu bapak saudara Kristus, saudara tahu kenapa kok Adam dan Hawa ketika makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dia tuh ditolak, dibuang dan dinyatakan jatuh dalam dosa. Saudara Kristus,
ini bicara tentang apa? Kita nggak boleh seseorang yang hidup dengan pemerintahan hati nurani. Seseorang itu saudaraku Kristus sama, ya, sama. Prinsipnya gini, ada prinsip yang sama, ya kan? Dengan apa? Ajaran kebaikan dari berbagai agama. Ya, semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Amin gak saudara? Semua agama mengajarkan kebaikan. Semua agama mengajarkan kebaikan. Prinsip yang sama juga dengan ajaran budi pekerti. Hanya saja hati nurani itu lebih lembut dan punya kekuatan. Tuhan tidak mau kita cuma sekedar hidup dari pemerintahan hati nurani. Tuhan mau kita hidup di dalam pemerintahannya Allah. Karena waktu ada pemerintahan Allah, di situ pasti ada kebenaran. Dan kebenaran itu membawa apa? Damai sejahtera. Kalau level kerohanian kita sebagai orang percaya tidak lebih dari tingkatan hati nurani, maka Kristus tidaklah jauh lebih baik dari agama lain. Saudaraku, tetapi syukur kepada Allah bahwa pengenalan kita akan Allah itu jauh melampaui hati nurani. Kesan dan perasaan yang Allah beri kepada kita itu melampaui daripada perasaan hati nurani. Perasaan Allah tidak hanya menentang yang salah, saudaraku, ya kan? Yang ditentang oleh hati nurani, tetapi juga perasaan yang Tuhan beri kepada kita bisa saja menentang apa yang benar, yang disetujui oleh hati nurani. Tetapi yang ditanyakan oleh perasaan Allah, ya kan, bukan soal benar atau salah. Tentang perasaan bukan benar salah, tetapi apakah ada Tuhan di situ? Apakah ini kehendak Tuhan? Perkataan Yesus saudaraku dengan tegas dia berkata di Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku apa? Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi bukan cuma kita kenal Tuhan, tapi Tuhan kenal kita. Dasarnya adalah apa saudara? Kebenaran firman Tuhan dan pengalaman-pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan. Saya ingin saudaraku Yesus, saudara bisa hidup berdasarkan apa kata firman Tuhan dan berdasarkan pengalaman-pengalaman iman saudara dengan Tuhan. Kenali dia. Pembunuhan Ananias dan Safira di Kisah Para Rasul pasal 5. Yang dia bawa persembahan, dia udah berbuat baik kok, buat persembahan, ditanya, ya kan, kamu persembahan? Iya. Tetapi dia bohong jumlahnya. Saudara, jumlahnya. Sebenarnya kan uang-uang dia, ngapain dia bohong? Ngerti kan saudara? Nggak usah ditambah-tambahin, nggak usah dikurang-kurangin kadang-kadang. Karena saya juga lihat, kalau kita Kristen, kita ini harus berjuang. Pelajaran pertama, harus belajar berkata benar, jujur, integritas. Tetapi saudara, Alkitab katakan itu dibenarkan loh Petrus. Justru dengan kematian Ananias dan Safira, kalau saudara baca ayatnya selanjutnya, terjadi revival saudaraku. Roh takut akan Tuhan itu memenuhi daripada kota itu saudaraku. Dan banyak orang jadi bertobat. Mujizat jadi terjadi. Nah, padahal terjadi pembunuhan suami dan istri. Saya bayangin ini. Kalau hati nurani nggak bisa terima ini. Tapi ada yang lebih tinggi dari hati nurani. Saudaraku. Saul dia bawa persembahan loh saudara. Persembahannya bukan ketimun, bukan buah-buahan. Darah, korban, lembu, sapi, kambing. Dia bawa persembahan sebagai raja dari persembahannya kepada Tuhan. Ini kan sebenarnya nurani bilang bener dong, boleh. Tapi Tuhan berkata, aku tolak kamu Saul. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan di situ. Tuhan bilang, bukan ini yang aku mau minta kamu taat. Taati apa? Kau tidak lakukan perintah aku yang ini, tapi kau lakukan yang ini.
Aku gak bisa disogok, Tuhan gak bisa disogok dengan persembahan, dengan korban. Tuhan tuh lihat hati. Saudara bisa dikatakan kadang-kadang memang kita juga gak bisa jumawa ya saudara. Ketika kita sudah menabur, memberi persembahan korban, ya kan di gereja lah, atau memberi kepada seseorang. Lalu kita jadi jumawa. Kadang-kadang tuh Tuhan yang, kalau itu pasti gak ada Tuhan di situ. Kalau kita udah jumawa, sombong, arogan. Tapi ketika kita membawa itu karena kita mengasihi Tuhan. Ya kan? Kita ingin orang-orang ini bisa memuliakan Tuhan. Di situ ada Tuhan dan Tuhan berkenan kepada kita. Saudara bisa dapat sini pengenalan akan Tuhan di sini, katakan amin. Kadang-kadang ya, hati kita harus hidup dengan hati nurani. Tetapi saudara harus lebih dari itu. Karena agama, ya saudara semua, ya tentang hati nurani. Tapi Tuhan mau kita melampaui itu. Apakah karena jalan Tuhan jauh lebih daripada jalan kita. Tutup mata kita akan berdoa. Bapa kami bersyukur, kami mohon turunkan berkat-Mu ya Tuhan untuk siapa anak-Mu. Beri hati kami semakin melekat dengan Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti segala rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biar kami punya tanah hati yang baik. Tuhan, kami bisa taati apa yang Tuhan perintahkan buat kami. Kami merindukan daripada firman Roh-Mu ya Tuhan. Tuntun kami semua. Ampuni dosa dan salah kami Bapa. Sekali lagi aku minta turunkan berkat-Mu setiap anak-anak-Mu. Setiap hari kami mau bertumbuh. Bertumbuh ya Tuhan di dalam Tuhan. Dalam firman-Mu Tuhan. Pengenalan akan firman-Mu. Kalau kami kenal Tuhan. Kami kenal dari firman-Mu. Dari pengalaman hidup kami. Bawa kami lebih dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Lebih dekat masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat, masuk pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Mari kita akan makan perjamuan kudus saudaraku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia akan mengambil roti, angkat roti, dan setelah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus,
Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pangan kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang Tuhan tentu kita istri Kristus, persetujuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan sampai selama-lamanya. Sebab kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.